Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mulai saat ini insyaallah kita akan kajian berseri dari kitab tafsir Al-Muharrar fit Tafsir, dan pertemuan ini kita mulai dengan membahas firman Allah Subhanahu wa taala, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita melalui ayat ini tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh malaikat. Perintahnya apa? Memberikan sujud. Tapi ingat, ini bukan sujud ibadah. Sujud penghormatan. Sujud penghormatan. Ya. Fasajadu illa iblisa. Semua para malaikat itu tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, semuanya sujud kecuali siapa? Iblis. Jadi sujud, perintah sujud ini ikraman li Adam wa ta'ziman lahu, sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan kepada Adam. Bukan ibadah ya, bukan sujud ibadah, karena sujud ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan sujud ibadah kepada selain Allah, maka na'udzubillah, batal, la ilaha illallahnya batal. Dia keluar dari Islam. Wa ubudiyatan lillahi ta'ala, orang yang melakukan para malaikat yang diperintahkan untuk sujud kepada Adam di sini, mereka melakukannya ubudiyatan lillah, sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang memerintahkan adalah Allah. Semuanya segera bersujud. Badaru jami'an bisujud. Fasajadu illa iblis. Di sana ada huruf fa ya. Fa bagi yang belajar bahasa Arab. Masih belajar bahasa Arabnya nih antum nih? Fasajadu, ada huruf fa di situ. Fa, fasajadu. Itu memberikan makna segera setelahnya. Artinya setelah Allah memerintahkan para malaikat itu untuk memberikan sujud penghormatan kepada Adam, langsung mereka kerjakan. Tidak nunggu-nunggu. Ya. Tidak ada kalimat bareh wah, lema, atau pekan depan, atau bulan depan, atau tahun depan, tidak ada. Itu fungsi makna dari huruf fa di situ, fasajadu. Ya. Ini faedah bahasa Arab ini. Ya. Ja'a Umar faja'a Amran atau faja'a Amrun. Umar datang, langsung setelah itu Amr juga datang. Itu fungsi huruf fa di situ. Ini menunjukkan sikap tunduk patuhnya para malaikat. Nah, kalau kita bisa seperti itu, segera kita menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang paling utama. Ketika azan, segera ambil air wudu, segera ke masjid, itu ada pahala tersendiri. Ya. Wamtana'a iblisu min dzalik, adapun iblis dia imtana'a min dzalik, tidak mau dia. Wa takabbara ala amrillahi ta'ala, dia menyombongkan diri di hadapan perintah Allah. Wa ala Adam, dia juga sombong kepada Adam. Jadi dua tempatnya sombong iblis ini. Ketika disuruh untuk memberikan sujud penghormatan, dia sombong kepada dua. Yang pertama sombong kepada Allah gara-gara apa? Tidak mau menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang menciptakan dia, Allah yang menempatkan dia juga di surga.
Kemudian dia sombong. Apa sombongnya yang berikutnya? Merendahkan Adam. Sombong itu kan kata Rasulullah SAW, batarul haqqi wa ghamtun nas. Tidak mau menerima kebenaran, dalam artian dia tidak mau menjalankan perintah Allah. Kemudian yang kedua, meremehkan orang. Ya, ini meremehkan Adam. Menganggap diri lebih baik daripada Adam alaihissalam. Jadi itu hakikat kesombongan. Maka antum, kita, kalau sampai dalil kepada kita, terus antum lagu menurut aku dek mentia, misalkan. Nah, ini sombong. Menolak dalil, menolak kebenaran. Perasa ke dek menu. Nah, ini juga sombong. Ya. Kemudian sombong yang kedua juga, aku berjulu ngaji. Aku 5 kitab tamat. Ya baru ngaji itu. Ini juga sombong. Ya. Fattasaba bi kufrin azim. Nah, gara-gara dosa sombong inilah dia jadi kafir. Jadi kafir. Bahkan dia terusir dari surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, lan yadkhulul jannah." Atau la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seorang yang di hatinya ada dzarrah, ya. Sejentik kesombongan. Sedikit saja kesombongan, belum berhak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada kesombongan itu pada dirinya iblis, akhirnya dia terusir dari surga. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana dia memuliakan Adam dan istrinya Hawa. Diizinkan keduanya itu untuk tinggal di surga. Bayangkan ini Adam alaihissalam baru selesai dibuat oleh Allah, bahkan dibuat Adam ini dengan tangannya Allah secara langsung, dengan kedua tangannya. Ya. Langsung ditempatkan dalam surga. Beda dengan kita. Ya, harus nangis dulu keluar ke dunia ini, harus sakit, susah payah di dunia ini. Adapun Adam selesai dibuat, ditiupkan ruh, langsung ditempatkan di surga. Istrinya juga demikian, ditempatkan di dalam surga, Hawa. Itu bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Adam. Kemudian diizinkan kepada keduanya untuk memakan dari rizki yang sangat banyak dan luas di dalam surga. Ragadan haitsu syi'tuma. Ragadan ini maksudnya rizki yang tidak perlu susah payah kita dapatkan. Itu ragadan. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan tentang buah di surga, kutufuha daniyah. Kutufuha daniyah, buah-buahnya dekat. Kalau kita berdiri bisa kita petik. Kalau kita duduk, dia mendekat buahnya. Bisa dipetik. Kalau kita tidur, dia mendekat lagi buahnya. Buahnya yang mendekat. Tidak perlu antum susah payah manjat. Itu maksudnya kutufuha daniyah dalam surga itu. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Semoga Allah jadikan kita ahli surga. Ay haitsu syi'tuma. Di mana saja di surga semua, alhamdulillah, semua buah, semua makanan dan minuman, semua halal buat Adam dan Hawa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan satu pohon. Ada syajaratin wahidatin faqat. Kecuali satu pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk didekati oleh Adam alaihissalam. Ayyana lahum al-hakimul khabir subhanah.
Bahkan ditunjukkan oleh Allah, ini pohon yang tidak boleh kamu dekati. Buahnya tidak boleh kamu makan. Sebagai bentuk ujian. Ya. Artinya Adam tahu pohon yang mana itu yang tidak boleh didekati itu. Fanahahum an qurbaniha, dilarang untuk didekati, wa illa sara bil akli minha minadh dhalimin. Kalau didekati pasti akan dimakan. Itulah sebabnya kita dilarang mendekati tempat-tempat maksiat atau dilarang membuka pintu maksiat, karena kalau sudah dibuka pasti kita akan masuk. Karena kalau sudah didekati, Adam akan memakan buahnya. Dan kalau dimakan, jadilah dia termasuk orang-orang yang zalim. Dari mana sisi kezalimannya? Dia sudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau dia sudah melakukan yang dilarang oleh Allah. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kerugian bagi diri sendiri. Di situ letak kezalimannya. Jadi orang yang bermaksiat itu dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Bi'tida'ihima ala haddin min hududillahi jalla wa ala. Karena dia sudah menerjang batasan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan tilka hududullah, itu adalah batasan-batasan Allah, fala ta'taduha. Jangan kalian lewati batasan Allah tersebut. Wa may yata'adda hududallahi, siapa yang menerjang atau melampaui batasan Allah tersebut, fa ulaika humudz zalimun, merekalah orang-orang yang zalim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. فأزلهما الشيطان عنها. Akhirnya syaitan, iblis, dia merayu Adam alaihissalam karena dia hasad sama Adam. Dalam ayat yang lain disebutkan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ana khairum minhu, dia bilang gitu. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak mau sujud, tidak mau menjalankan perintahku, wahai iblis? Ana khairum minhu. Sombong dia. Saya lebih baik daripada Adam ini. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Menurut akalnya iblis, ini bahaya pakai akal ya. Bahaya semata-mata pakai akal. Apalagi menolak perintah Allah dengan akal. Menurut akalnya iblis, api lebih baik daripada tanah. Padahal orang yang berakal seharusnya mengedepankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak dikerjakan perintah Allah, pasti akan rugi sendiri. Pasti akan sengsara. Nah, dia hasad iblis ini, setelah dia dilaknat, dia ingin juga Adam itu juga ikut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Digodalah Adam ini untuk bermaksiat. Fa'azallahuma syaitanu anha. Berhasil dia, iblis ini menipu Adam. Akhirnya Adam memakan buah yang terlarang tersebut. Akibatnya apa? Fa'azallahuma syaitan. Menjadikan keduanya, Adam dan Hawa, tergelincir darinya, dari surga. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Maka syaitan atau iblis, dia mengeluarkan Adam dan Hawa itu dari kenikmatan yang sudah mereka rasakan di surga. Jadi syaitan yang menjatuhkan mereka ke dalam maksiat dan ketergelinciran. Yang menyebabkan apa? Maksiat itu menyebabkan apa? Ab'adahuma 'anil jannah. Menjauhkan keduanya dari surga. Maka kesimpulannya, ikhwati fillah, hilangnya kenikmatan, hilangnya nikmat hidup itu penyebabnya dosa. Satu sudah itu, dosa. Antum kalau mau bahagia hidup di dunia, jauhkan diri dari dosa. Jatuh dalam dosa, ada kebahagiaan yang Allah cabut dari hidup kita. Jadi was-was dan tipu daya dari iblis itu, itulah yang menyebabkan Adam dan Hawa itu akhirnya dikeluarkan dari
rizki yang sangat luas, kehidupan yang sangat enak, di nikmat yang sangat luar biasa di dalam surga gara-gara maksiat. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Kemudian kami berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Kenapa pakai kami? Kulna dalam bahasa Arab itu menunjukkan keagungan, kebesaran. Jadi raja-raja dalam raja-raja Arab itu kalau dia mau memutuskan sesuatu, dia pakai kami. Itu menunjukkan kebesaran dan keagungan ya. Bukan berarti kami berfirman di sini maksudnya bukan berarti Tuhan tuh lebih dari satu. Enggak ya. Wa qulna ihbitu, dan kami mengatakan, kami berfirman, ihbitu, turunlah kalian kalian. Kalian ini siapa? Iblis, Adam dan Hawa. Suruh turun. Turun dari mana? Turun itu dari mana ke mana? Berarti surga di atas. Dan arasnya Allah itu saqful jannah. Atapnya surga. Arasnya Allah itu atapnya surga. Dan Allah berada di atas aras. Ini juga dalil tentang kemahatinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian ke dunia. Kemudian Allah mengabarkan wa akhbara bi'adawati ba'dihim li ba'din. Allah mengabarkan satu sama lain kalian akan jadi musuh. Iblis memusuhi manusia, manusia memusuhi iblis, terutama manusia-manusia yang beriman. Ya, dan bertakwa. Itu musuh bagi iblis. Antar manusia juga musuh. Musuh satu sama lain. Bahkan istri dan anak-anak kita ini bisa jadi musuh bagi kita. Al-Quran bilang begitu. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara ya, tidak semua. Di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Terutama istri yang tidak bertakwa, istri yang mengajak kepada kemaksiatan, dan anak-anak yang menarik kita kepada kemaksiatan. Itu musuh. Sekalipun mereka anak-anak kita. Fahdharuhum. Maka hati-hatilah kalian dari mereka. Sering kita kan kalah sama anak kita kan? Kalah kita. Semua keinginannya kita penuhi. Padahal misalkan dia minta motor, minta HP. Ternyata motor dan HP itu dia pakai untuk bermaksiat. Dan kita tahu, tapi kita kasih dia. Nah, ini sama saja kita yang menjerumuskan mereka ke dalam kemaksiatan, dan kita menjerumuskan diri kita dalam dosa. Itu maksud ada di antara istri kita dan anak-anak kita itu jadi musuh buat kita. Maksudnya mereka yang menjerumuskan kita melakukan dosa. Maka jangan diikuti, jangan dituruti. Mereka yang harus ikut untuk berbuat ketaatan dan amal saleh. Walakum fil ardi, kalian akan tinggal di muka bumi tersebut ahya'an, hidup. Kalian akan hidup di situ, ya, menikmati apa yang Allah rizkikan untuk kalian. Wa mata'un ilahin, sampai batas waktu tertentu. Jadi tidak selama-lamanya. Sampai kematian datang, kemudian mereka akan menetap juga di dalam perut bumi. Setelah mereka mati dikubur sampai batas waktu tertentu, nanti kemudian mereka dibangkitkan. Itu makna ilahin. Jadi kehidupan di dua tempat. Ya, hidup di muka bumi, hidup di bawah, hidup di atas permukaan bumi, hidup di bawah permukaan bumi. Kedua-duanya ada batasnya. Kita hidup di atas permukaan bumi, apa batasnya? Umur kita. Hidup di bawah permukaan bumi, apa batasnya? Sampai hari kebangkitan.
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala laqana Adama kalimatin. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan beberapa kalimat kepada Adam alaihi salam. Jadi Allah yang mengajarkan. Karena Adam ini kan menyesal dia. Dia menyesal, kemudian mengakui dosa. Menyesal, mengakui dosa ini awal dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkenan memberikan, mengilhamkan atau mewahyukan beberapa kalimat kepada Adam yang dia gunakan untuk bertobat. Tahsulu biha taubatuhu mimma waqa'a min isyanihi lillahi subhanahu wa ta'ala. Dia gunakan kalimat-kalimat itu untuk bertobat. Apa kalimatnya? Sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-23. Qala rabbana. Keduanya mengucapkan, keduanya di sini siapa? Adam dan Hawa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami. Jika engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Ini dalam surat Al-A'raf 23. Sering-sering kita mengucapkan ini juga doa ini. Kalau kita minta ampun kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini berisi pengakuan akan dosa, kemudian permohonan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, pengakuan dan ikrar bahwasanya kalau kita tidak dirahmati dan diampuni Allah, kita pasti merugi. Ya. Dalam ayat yang lain disebutkan, فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. Iblis mengatakan, tahu enggak kenapa kamu dilarang makan pohon itu? Makan buah di pohon itu. Kamu kalau makan buah di pohon itu, kamu akan abadi tinggal di surga gitu. Katanya iblis. Dan dia tertipu. Ya, termakan oleh tipuan iblis ini. Kalau dalam kitabnya orang-orang Nasara disebutkan iblis ini menjelma menjadi ular. Ular itu mengatakan, kamu dilarang makan buah itu karena kalau kamu makan, katanya iblis, kamu akan jadi seperti Tuhan, bisa mengetahui semuanya yang baik dan benar. Disebutkan juga di situ dalam kitabnya orang Nasara ini, kitab Kejadian ayat 1 dan seterusnya. Ada yang bawa sini? Di situ disebutkan Tuhan berfirman kepada Adam, kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Ternyata benar Adam makan buah itu. Dan dia tidak mati. Berarti di sini Tuhannya bohong. Ya. Iblis mengatakan kepada Adam, dalam wujud ular dia mengatakan, bohong itu Tuhan. Seolah-olah begitu katanya iblis. Bohong. Ya. Kamu dilarang makan itu supaya kamu jangan jadi Tuhan. Gitu. Kira-kira kalau iblisnya menggoda seperti itu, kalau kita berhusnudzon kepada Adam, kira-kira bisa tertipu enggak Adam? Ya. Kamu kalau makan buah itu, kamu akan jadi Tuhan yang mengetahui segalanya. Kira-kira mau enggak Adam makan dari buah itu? Mustahil. Mustahil Adam mau makan dari buah itu, karena mustahil ada 2 Tuhan. Apalagi 3. Dan mustahil orang jadi Tuhan gara-gara makan buah. Masa Adam sebodoh itu kan? Ini kalau kita membaca kitab suci mereka seperti itu. Dan di situ tergambar jelas Tuhan bohong.
Katanya mati kalau makan buah itu. Ternyata Adam tidak mati. Ya, dan Adam lebih mempercayai iblis daripada Tuhannya kalau seperti itu. Ya kan? Iblis yang bilang, ya, kalau kamu makan buah itu kamu akan jadi seperti dia, seperti Tuhan. Ternyata benar dimakan oleh Adam. Berarti kan Adam lebih percaya kepada iblis dalam hal ini. Dalam agama kita hanya disebutkan iblis itu berkata, kalau kamu makan dari buah itu, kamu akan jadi kekal. Maksudnya kekal di surga itu. Ya jelaslah Adam kepingin tinggal selama-lamanya di dalam surga. Akhirnya dimakan, fabadat lahuma sawatuhuma. Akhirnya tersingkap auratnya, kemudian mereka berkeliling, yakhsifani alaihima min waraqil jannah, untuk berusaha mencari dedaunan di surga untuk menutupi auratnya. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Rabbnya. Ya. Di sini Adam yang disebutkan, padahal yang bermaksiat bukan cuma Adam. Siapa juga yang bermaksiat di sini? Hawa. Tapi kenapa Adam yang disebutkan? Kepala rumah tangga dia ini. Ini antum nih bapak-bapak ini. Kalau bapak-bapak berdosa, ibu-ibu tidak nanggung dosanya. Tapi kalau ibu-ibu berdosa, boleh jadi antum juga bapak-bapak kita yang ikut menanggung dosa ibu-ibu itu. Ini ngeri makanya jadi. Ya, hati-hati. Ya. Semakin nambah nanti semakin nambah beban ya. Beban dosa. Kemungkinannya cuma dua, bisa jadi ladang pahala atau ladang dosa, ya kan? Kalau berhasil antum didik, jadi dia istri yang solehah, ya ladang pahala antum itu. Setiap amal soleh yang dia lakukan, antum dapat pahala. Cuma kalau tidak berhasil dididik, tidak pernah antum ajak kajian, tidak pernah antum nasihati, tidak pernah ditegur misalkan, dosanya dia, dosa antum juga. Yang dimintai pertanggungjawaban adalah suaminya. Sini Adam yang disebut ini. Padahal Hawa juga bermaksiat. Tsumma ijtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Namun kelebihannya Adam kalau dibandingkan dengan iblis, dia mengakui kesalahan ini Adam. Dia menyesal kemudian mengakui kesalahan, maka Allah memilih dia kemudian memberikan taubat kepada dia. Makanya Allah mengatakan, maka Allah berkenan mengilhamkan kepada Adam alaihissalam ini kalimat-kalimat untuk bertaubat. Setelah Adam dan Hawa mengucapkan kalimat tersebut, Allah terima taubatnya. Itu makanya Allah memiliki nama At-Tawwab. At-Tawwab ini punya dua makna. Yang pertama, At-Tawwab yang sangat banyak dan sering memberi taubat. Dan yang kedua maknanya adalah sangat banyak dan sering menerima taubat. Apa tadi makna At-Tawwab? Nama Allah At-Tawwab, yang maha memberi taubat dan maha menerima. Taib, gimana cara Allah memberi taubat? Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Allah kasih kita taufik untuk minta ampun. Ada orang tahu dirinya salah tapi dia tidak minta maaf, tidak bertaubat. Berarti dia diharamkan dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah menerima taubat. Apa maksudnya? Setelah hamba tersebut bertaubat, astagfirullah wa atubu ilaih, maka Allah ampuni dia. Jadi Allah yang ngasih kita taufik untuk bertaubat, kemudian Allah juga yang menerima taubat kita. Itu makna At-Tawwab. Ya. Ibarat, ini kan luar biasa nih betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seorang bapak misalkan, dia ingin anaknya senang, atau karena anaknya suka misalkan minum susu, dia ingin anaknya ini minum susu. Kemudian si bapak ini ngasih uang ke anaknya untuk beli susu. Ya, dia yang ngasih seperti itu. Allah juga, Allah lebih sempurna lagi pemberiannya.
dia ingin memberikan taubat, merahmati hambanya ini dari dosanya, maka Allah ilhamkan dia, berikan dia taufik untuk bertaubat, kemudian Allah terima taubatnya. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Qulna ihbitu minha jami'a. Kami berfirman, turunlah kalian darinya, dari surga semua. Iblis, Adam dan Hawa. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Kalau datang dariku nanti petunjuk, ini isyarat bahwasanya Allah akan mengirim utusan. Ya. Mengutus nabi dan rasul dan menurunkan kitab suci. Faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka tidak ada rasa takut untuk mereka, tidak perlu mereka khawatir terkait kehidupan setelah kematian, tidak perlu khawatir. Wala hum yahzanun, tidak perlu mereka sedih terkait orang-orang yang mereka tinggal, dunia yang mereka tinggalkan, anak, istrinya, keturunannya, tidak perlu khawatir. Ya. Itu bagi yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sini ada beberapa fawaid ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita tutup majelis ini, perhatikan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Allah menguji kita. Terkadang bentuk ujian Allah itu kita dibatasi dari sesuatu yang kita inginkan. Sesuatu yang nafsu kita inginkan, kita diuji oleh Allah, kita dibatasi, jangan. Di sini Allah memberikan batasan kepada Adam, jangan dekati pohon itu. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini gitu. Nah, kita ini punya nafsu penasaran, ya enggak? Istilahnya kepo. Penasaran. Jangan lihat kanan, kita lihat kanan. Ya kan? Ya benar. Dan itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang bikin iklan, orang-orang yang dagang tuh. Jangan lihat kanan, lihat kanan. Jangan dekati ini. Itu ujian sebenarnya. Tapi itulah sifat manusia, penasaran, selalu pingin tahu, dan akibatnya kalau mengikuti rasa penasaran ini seringkali kita dijerumuskan. Ya. Coba lihat betapa lama kita buka misalkan situs berita. Berita urusan orang aja itu semua kan? Nggak ada kaitannya dengan agama kita, nggak ada kaitannya dengan urusan kita. Ya. Urusan artis, ya, perselingkuhan ini dan itu, kemudian ya polisi tembak polisi, apalagi itu semua nih. Padahal kita tahu, nggak ada manfaatnya buat kita. Dan nggak menjamin kita masuk surga. Kita tidak tahu juga, kita tidak tahu urusan mereka itu tidak memastikan kita pasti masuk neraka juga. Kalau kita tahu urusan mereka, urusan rumah tangga artis itu misalkan, terutama ibu-ibu ini. Kalau kita tahu urusan mereka juga, belum tentu kita masuk surga. Apa manfaatnya buat kita? Semuanya itu berawal dari apa? Rasa penasaran yang diikuti. Akibatnya apa? Habis waktu. Makanya tidak sempat kita baca Quran, tidak sempat berzikir, tidak sempat. Ayo ikut kajian ya. Tidak ada waktu ini. Ya Allah, tidak ada waktu. Padahal dia habis dia pakai cari tahu urusan orang lain. Bismillah. Dan sama dengan ini, jangan dekati pohon tersebut. Jangan dekati. Yuk, arah apa aja nih? Yuk. Semua boleh kita dekati, semua kita boleh kita makan. Kenapa ini tidak boleh? Gitu. Akhirnya didekati. Ingat, apa yang kita dekati, makanya kita akan selami. Ya. Makanya dalam hadis disebutkan, la taftahu in taftahu talijhu.
Jadi ini maksiat, dosa. Kemudian ada tirai yang menutupi. Rasulullah mengatakan, la taftahu, jangan buka tirai itu. Kalau kamu buka, kamu pasti akan nyemplung ke situ. Itu prinsipnya ini. Makanya jangan dekati. Kalau kamu dekati, kamu pasti akan kamu colek dia, kamu akan rasakan dia, kamu akan. Itu sifat kita manusia. Makanya ada konsep dalam agama kita namanya sadduz dzari'ah, menutup celah. Celah itu ditutup. Wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Padahal seseorang mendapatkan hukuman had setelah dia berzina. Dia dicambuk setelah dia berzina. Tapi Allah melarang jangan dekati. Jangan dekati ini berarti jangan lakukan pengantar-pengantar yang bisa menjerumuskan dalam zina. Jangan lihat yang haram, apalagi jangan berkhalwat wanita dan pria yang bukan mahram, jangan pacaran, jangan melihat yang haram. Itu semua itu ditutup celah itu. Karena kalau kita buka celah itu kemudian kita masuk, pasti kita akan jatuh. Dan ini yang terjadi pada Adam alaihissalam dan Hawa. Ada rasa penasaran, kemudian dia mendekati, setelah didekati belum dia turun surga nih. Kapan dia Adam dan Hawa turun dari surga? Setelah dia mendekati atau setelah dia makan? Setelah dia makan. Tapi larangannya sudah sejak awal, jangan dekati. Kenapa? Kalau engkau dekati, engkau akan makan. Nah, ini prinsip ya. Kalau mau terhindar jauh dari maksiat, kuncinya satu, jangan bahasa kita ya, jangan coba-coba, jangan lirik, sudah tinggalkan, jauhi. Karena kalau didekati kita akan nyemplung, ya. Sama seperti ibu-ibu misalkan kalau belanja, ya kan, pergi ke pasar, sudah buat daftar belanjaan A, B, C, uangnya juga sudah dibawa sesuai dengan daftar belanjaan. Lewat ada barang yang tidak ada dalam daftar ini, didekati kan, masuk ke dalam tokonya, dilihat, dipegang segala macam. Itu yang dibeli. Yang lain ini tidak kebeli. Itu sifat manusia. Jangan bilang laki juga tidak begitu. Begitu juga kita. Ya, begitu juga kita. Kemudian anna Adam alaihissalam lam yastaghni 'anit taubah. Adam alaihissalam dia punya kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki bahkan oleh nabi kita yang mulia alaihissalam, bahkan oleh semua nabi. Apa kelebihannya Adam? Pertama, khalaqtu biyadai. Dia itu diciptakan oleh Allah langsung dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah diciptakan ditempatkan langsung di surga, kemuliaannya Adam. Para malaikat disuruh sujud penghormatan kepada Adam alaihissalam. Ini kelebihan-kelebihannya Adam. Kendati demikian, Adam tetap butuh yang namanya istighfar dan taubat. Nah, apalagi kita. Surga tidak pernah kita lihat, apalagi dalam mimpi. Tidak pernah kita lihat dalam mimpi surga itu. Kalau Adam itu dia sudah keliling di surga. Dia sudah main-main di surga. Ya. Kalau kita itu diciptakan, kita keluar dari rahim ibu kita, ya, berasal dari mani, air yang hina, keluar dari 2 kali dari lubang kemaluan bapak kita, kemudian keluar yang kedua, keluar dari lubang ibu kita. 2 kali kita keluar dari lubang yang hina. Adapun Adam alaihissalam tidak pernah keluar dari 2 lubang itu, tidak pernah. Dia langsung dibuat oleh Allah, langsung diciptakan dalam surga. Tapi Adam alaihissalam tetap butuh kepada taubat dan istighfar. Karena kalau dia tidak mengucapkan kalimat tadi,
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Niscaya dia tidak akan kembali ke surga. Adam alaihissalam itu tidak akan kembali ke surga. Nah, apalagi kita jamaah sekalian, kita sangat-sangat butuh untuk selalu beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jauh kita tidak punya kita kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Adam alaihissalam. Mungkin cuma ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat, memberikan taufik kepada kita. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.